Di Aceh Jaya sapi main di jalan. Sehingga menjadi pemicu kecelakaan. Kami sudah punya kanun. Tahun 2024, kemiskinan ekstrim harus 0%. Gimana caranya? Pak, sudah berapa bulan menjabat PJ Bupati Aceh Jaya? Saya dipercaya Pak Menteri dan dilantik oleh Pak Gubernur atas nama Presiden itu tanggal 18 Juli 2022. Jadi lebih kurang sekarang sudah masuk 7 bulan setengah. 7 bulan setengah. 7 bulan setengah ini apa kira-kira progres pembangunan yang Bapak lakukan? Oke. Saya kira Aceh Jaya sebagaimana yang kita ketahui tahun 2005 yang lalu adalah salah satu kabupaten yang sangat parah dihantam tsunami. Dan sudah 17 tahun Aceh Jaya melakukan pembangunan yang luar biasa, bangkit dari keterpurukan akibat tsunami tersebut. Jadi apa yang saya lakukan hari ini bukan sesuatu yang baru, tetapi adalah melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh bupati-bupati sebelumnya. Karena sebagaimana yang kita ketahui, pemerintahan tidak boleh berhenti. Dia adalah suatu keberlanjutan. Jadi apa yang saya lakukan hari ini adalah kelanjutan dari pembangunan-pembangunan yang dilakukan sebelumnya oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Jadi kalau bicara apa progres pembangunan Aceh Jaya, berarti kita bisa bergerak dari sejak pemekaran, kemudian pasca tsunami sampai sekarang apa yang dilakukan Aceh Jaya. Banyak hal yang sudah terbangun, baik itu fisik, kemudian penyelenggaraan urusan pemerintahan tentunya. Kalau kita bicara penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka kita bisa melihat pada berbagai sektor yang dikenal dengan urusan pemerintahan. Ada 32 urusan pemerintahan yang ada. Nah, mungkin kita bisa bedah satu persatu dari urusan pemerintahan tersebut. Dan Bapak harus hadir di Sago, Pak, untuk video berikutnya. Oh, siap. Karena saya kira 1 jam tidak cukup untuk kita bicara 32 urusan pemerintahan dan keberhasilan yang sudah dicapai oleh pemerintah dan masyarakat Aceh Jaya. Dalam mungkin untuk overview aja, Pak. Dari sisi ekonomi atau pemberdayaan ekonomi untuk 7 bulan selama Bapak menjabat PJ Bupati. Baik, ya ini mungkin lebih menjurus ya. Lebih tepatnya apa yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan selama 7 bulan ini. Yang pertama, kita baru bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat COVID-19. Kita bergerak di situ. Kemudian secara bersama-sama, secara nasional, kita berhasil mengendalikan inflasi. Di angka 5,6. Nah, bayangkan dunia internasional banyak, misalnya Turki sampai ke 90 inflasinya. Ini salah satu keberhasilan Indonesia di dalam mengendalikan inflasi. Dan setiap hari Senin, Menteri Dalam Negeri bersama dengan tim pengendali inflasi nasional melakukan rapat rutin. Kami mengikuti dengan Zoom. Dengan Zoom. Kemudian Presiden juga memimpin langsung, mengundang Gubernur, Porkompimda Provinsi, Bupati, Wali Kota, Kopimda Kabupaten Kota untuk menselaraskan upaya-upaya kita di dalam mengendalikan inflasi. Nah, di dalam mengendalikan inflasi ini, apa yang dilakukan Aceh Jaya dikaitkan dengan pemulihan ekonomi. Nah, ini mungkin kita bisa masuk ke situ. Ada beberapa aktivitas. Yang pertama, kita dorong gerakan menanam. Gerakan menanam, nah kita mulai di Aceh Jaya dengan memperkenalkan satu program namanya Sigam Tampan. Sigam Tampan, apa itu Pak artinya? Sistem Gampung Tahan Pangan. Jadi kita mendorong gampung-gampung di Aceh Jaya punya ketahanan terhadap pangan. Nah, kita mulai dulu dengan menanam sayur mayur, cabai, kemudian bawang. Ini sudah mulai panen, kemudian sudah mulai di revolving dengan tanaman-tanaman baru oleh masyarakat.
Nah, yang kita dorong adalah KWT. Apa itu, Kelompok wanita tani yang Sudah. ada lewat Jadi Bapak koordinasi fokus juga pada dengan perempuan ya? ya, karena saya lihat ini ibu-ibu Aceh Betul. adalah ibu-ibu tangguh Betul. dan sudah Dan sejarah terbukti dalam membuktikan sejarah itu. Nah, saya dorong ini Oke. supaya ibu-ibu bisa berperan lebih aktif di dalam pengendalian inflasi. Nah, hasilnya Bapak sekalian, kalau dulu sebelumnya sayur mayur ke Aceh Jaya itu banyak dipasok dari luar daerah. Ya. Nah, sekarang untuk kebutuhan lokal sudah mulai bisa. ibu-ibu PKK desa, PKK kecamatan, PKK kabupaten bersama-sama mendorong program Sigam Tampan Sigam ini. tampan. Kita berikan untuk 76 desa tahun lalu Oke. dan tahun ini kita lanjutkan lagi. Nah, itu Capaiannya gimana Pak? 76 desa yang capaian program Sigam Tampan. alhamdulillah tadi yang saya sampaikan program gerakan ini sudah melembaga dan sudah menjadi bagian sehari-hari ibu-ibu Ibu-ibu. untuk nanam sayur ya tadi sehingga kebutuhan di internal di desa itu sudah bisa dihasilkan dari situ. Oke. Nah, setelah ini mulai menanam, kita bantu dengan pengemasan. Ya. Nah, sudah ada logo Sigam Tampan ya, dikemas dengan baik. Kemudian ini sudah mulai kita pasar ke Untuk wilayah lain seperti baru Cibesar. Aceh Jaya, belum masih wilayah Aceh Jaya. Ya. Nah, ini dari sisi ini kita dorong untuk produktivitasnya lebih ditingkatkan lagi. Nah, ini juga sejalan dengan program di kementerian ya. Ya, ya. Kementerian Pertanian ya supaya payung besarnya adalah gerakan menanam. Betul, betul. Nah, yang kedua untuk menggerakkan ekonomi, salah satu persoalan kita di Aceh Jaya adalah investasi yang sangat kecil. Ya, kecil. Tahun 2022 investasi di Aceh Jaya berdasarkan analisis dari BI cuman 1,5 miliar rupiah. Ya sungguh satu angka yang Ini sangat ngeri ini, kecil. Pak. Ya, dan selama 7 bulan saya masuk, Ya. saya dorong terus sudah banyak teman-teman yang mau berinvestasi di Aceh Jaya, tapi realisasinya masih belum. Belum. Nah, Sampai akhir tahun berapa Pak realisasi investasi? ya itu tadi Masih 1,5. 1,5. Nah, tentu kita nggak boleh berhenti Kecil sekali ini, pada kondisi yang ada saat ini. Saya sering mengatakan ke teman-teman, kita jangan berhenti pada analisis masalah. Pak. Ya, ya. Apa yang bisa kita lakukan dari masalah tersebut? Saya sering mengatakan menyelenggarakan pemerintahan ini tidak sama dengan kita ngobrol di warung kopi. Betul, betul. Kalau ngobrol di warung kopi, setelah kita ngobrol selesai pulang, ya kan? Nah, pemerintah nggak bisa begitu. Ya. Kita tahu masalahnya, nah, harus kita lihat apa lakukan. next yang harus kita lakukan. Nah, saya melihat ada kebijakan nasional di kampung-kampung, di desa-desa dibuat badan usaha desa, kemudian dimungkinkan membuat badan usaha desa bersama. Kolaborasi antar Kolaborasi. desa. Nah, saya melihat, oke, investor nggak usah jauh-jauh cari di luar. Ya sambil kita cari investasi dari luar masuk, Betul. berdayakan kampung untuk menjadi investor di Aceh Oke. Jaya. Nah, jadi desa atau kampung itu menjadi investor Iya. di BUMD bersama ini. Iya. Ya, itu Nah, ini konsepnya. ini butuh penjelasan Pak. Saya ini belum menangkap ini. Bagaimana desa itu menjadi investor, di mana dapat dananya? Oke. Nah, lewat badan usaha kampung bersama, Oke. kita mendorong 172 desa di Aceh Jaya, kemudian bersepakat kita dorong untuk membentuk badan usaha desa bersama. Oke. Jadi saat ini sudah terbentuk di Aceh Jaya badan usaha desa bersama yang anggotanya 172 kampung. Oke. Nah, tahu berapa kontribusi mereka? Nah, berapa per desa? Jauh dari realisasi investasi tahun 2022. 1,5 ini. Iya. Berapa sekarang Pak investasi Tahun mereka? 2022 mereka mengumpulkan per desa 25 juta. Sehingga akan ada duit sekitar 4 miliar kurang ya. Nah, tahun ini mereka bersepakat berkontribusi 100 juta, maka akan terkumpul 17 miliar. Ini luar 10-11 kali lipat dari realisasi dari- investasi. Dan sesuai dengan ketentuan kita dorong badan kampung ini
bekerja sebagai badan usaha. Ya. Mereka merekrut sendiri, direksinya mengerjakan sendiri. Pemda itu memberi arahan saja. Ya, ya. Nah, jadi dengan rencana ini, maka uang gampung yang bisa kita jadikan sebagai investasi Ya. tahun ini bisa lebih kurang 20 miliar. 20 Nah, saat ini mereka sedang bersiap untuk membuat pabrik kelapa sawit. Berarti 20 miliar ini fokusnya ke pabrik kelapa sawit. Jadi gini, saya minta teman-teman di Badan Usaha Desa ini berpikir cara pengusaha berpikir. Harus, karena ini Ya. bisnis ini. Ya. Bukan, kalau bicara investasi, bicara bisnis, bukan bicara Ya, sosial. jadi uang 20 miliar ini tidak langsung diinvestasikan untuk Oke. kelapa sawit, Mm-mm. tetapi uang 20 miliar ini kalau ingat Bapak awak dulu Yes. orang mencari burung, Ya, ya. nah, itu sebagai penarik, pemikat, Betul, betul. pengganto. Jadi uang ini saya minta ditaruh di perbankan, Oke. kemudian nanti dari perbankannya minta pembiayaan. Kenapa ini penting? Jadi ini sebenarnya bukan Modal hanya dasar. bukan hanya sekedar bagaimana kita mencari modal, tetapi dengan ada perbankan nanti akan didampingi Betul. analisis bisnisnya untung nggak. Betul. Jadi kita sudah berhemat, tidak perlu ada konsultan bisnis untuk membiayai Mereka jadi pekerjaan konsultan. Bumdesma, ya kan? Betul. Jadi dari perbankan ajukan rencana bisnisnya, perbankan akan mendampingi. Ya kan? Nah, ini bagian dari yang saya sebut membangun satu sistem Iklim. ekonomi yang saling terkait. Ya. Kalau di konsep itu ada namanya circular economic. Iya, iya. Satu output Berdampak. dari aktivitas akan menjadi input baru. Iya. Nah, bisa dibayangkan kalau PKS ini selesai, maka harga beli TBS petani akan semakin Meningkat, baik. pasti. Nah, kemudian di sana nanti akan ada aktivitas untuk pemberdayaan petani. Nah, sehingga kolaborasi antara berbagai pelaku itu akan terwujud. Betul, betul. Karena salah satu masalah kita kelembagaan ekonomi yang nggak tersambung. Kita sering mendengar analisis. Padi kita dibawa keluar Aceh. Ya. Kemudian nanti di Aceh dijual dalam Beras. bentuk beras. Jagung di Aceh dibawa keluar Aceh. Kemudian dikirim lagi dalam bentuk pakan ternak. Jadi nggak perlu pakai hitung-hitungan rumit. Dengan cara ini kita sudah rugi di dua. Ya. Bukan rugi lah ya. Ekonomi Hilang. biaya tinggi. Ya. 2 kali kena ongkos angkut, Ya. bawa angkut bahan baku, Ya. kemudian angkut bahan jadi. Betul. Nah, kita menggerakkan ini, mencari investor dulu. Nah, karena investor nggak datang-datang, oke, investor kita sendiri. Gitu. Ya. Ini betul-betul gerakan berbasis komunitas berarti, Pak, berbasis masyarakat. Sejauh ini 20 miliar ini itu sebagai pemancing ya. Ya. Pemancing. Nah, Kolateral lah. ya, ya. Kolateral di perbankan. Ya. Dan Badan Usaha Desa ini sekarang sedang membebaskan lahan untuk lokasi Pembangunan pabrik. pabrik kelapa sawit. Mereka sudah selesai membuat rencana bisnis. Nah, kemarin sudah dipaparkan ke saya, ada calon pemberi pendanaan dari perbankan Bank Aceh Syariah. Nah, kemudian ini ya berlanjut terus. Ini proses yang dilakukan. Jadi uang 20 miliar itu tetap ada. Iya, tetap ada. Paling mereka juga paling cuman untuk membayar kantor, Betul, ya, operasional. Tapi uang besarnya ada, Iya, tidak dipakai. Jadi pendanaan, walaupun itu tidak haram Iya, menggunakan uang itu untuk langsung investasi. Tapi saya menginginkan nanti di bawah Badan Usaha Gampung ini akan banyak unit-unit usaha yang lain. Karena potensi kita sangat besar. Misalnya potensi yang lain, misalnya padi ya. Padi ya. Ini mau selesai, mau ada Panen. panen. Nah, kalau ini nggak segera ditangani, maka nanti sama aja panennya langsung masuk karung, masuk duit, bawa keluar daerah. Betul. Kalau misalnya ini bisa dilakukan di tempat kita, ya nanti keluarnya dalam bentuk beras, sehingga bahan baku yang ada bisa memberi nilai tambah bagi masyarakat. Ini soal PKS. Ada nggak potensi
pabrik padi misalnya. Ya, Kalau ini kan sudah mulai. Ini sudah mulai ya. Ya. Soal PKS dengan BUMDes bersama ini sudah mulai. Ada nggak potensi serupa untuk Bapak alihkan itu menjadi bagian program lain juga di padi? nah untuk padi saya sudah mengidentifikasi, sudah langsung terjun ke desa. Saya sempat ke Rambung melihat kilang padi milik kelompok tani Oh. dan sudah dilengkapi dengan pengering. Nah, saya diskusi masalahnya mereka nggak sanggup bersaing untuk beli. Karena kalau untuk beli satu kali panen itu perlu uang sekitar 5 miliar. Ya. Ya kan? Nah, kalau kelompok tani sendiri kita suruh head to head Ya, dengan pengusaha-pengusaha besar nggak akan sanggup. betul. Maka saya punya ide dan ini saya lagi minta ke Kadis Pangan, Kadis Pertanian menjadi satu unit usaha di bawah Badan Usaha Kampung Bersama ini. Jadi kilang-kilang padi yang ada, yang sudah ada dengan alat pengeringnya, Betul. kemudian bersatu, bergabung di bawah unit usaha BUMDesma. Tinggal dihitung saja berapa untuk kelompok tani, berapa untuk BUMDesma. Kemudian BUMDesma beli padinya. Kan kita punya uang 20 miliar. Betul. Taruhlah kurang 1 miliar lah. Kita perlu untuk beli padi 5 miliar. Ya. Ini kan Pasti enggak susah. Betul. Jadi BUMDesma beli, taruh di gudang-gudang kilang padi yang ada. Nanti hidupkan juga sistem lumbung pangan desa. Jadi saya ini paralel juga di Aceh Jaya sudah terbangun tuh. Lumbung-lumbung pangan yang ada, nah ini kita hidupkan lagi, kita revitalisasi. Sehingga dia akan ada holding juga di bawah, padi dipanen, kemudian diolah, disimpan, nah, bisa keluar nanti. Saya bilang ke teman-teman, nanti satu saat kita akan ada beras Aceh Jaya di logo padinya. Dan Puisi Jaya kan strategi juga Pak ya. Pasarnya kan bisa ke Aceh Besar, bisa ke Banda Aceh sebagai pusat ibu kota. Bagaimana dengan potensi Aceh Jaya lainnya seperti Nilam Pak? Nilam juga potensi yang cukup besar dan di Aceh Jaya sudah dibangun sentra industri kecil dan menengah nilam. Oh, sudah ada. Ya, dan itu teman-teman sudah mulai memproduksi, ada parfum nilam, ada sabun nilam, macam-macam lah produk turunan dari nilam. Dan Persiroda Barajaya mengambil fokus pada nilam. Ini sedang berjalan. Nah, salah satu kendala yang saya juga bukan menantang sih ya, Investor. mengajak Ya. teman-teman pakar nilam, Betul. Terutama di dari Unsyah Pak. Unsyah ada ARC ya, Ya, ARC, Arsiri Pak Saifullah. Research Center. Ya. Bisa nggak kita bertani nilam ini tidak terpengaruhi oleh waktu? Betul. Harus jangka Bisa panjang. panen sepanjang tahun, menanam sepanjang tahun. Nah, beliau mengatakan bisa. Ada teknologi budidaya yang bisa kita manfaatkan. Iya. Ini saya lagi coba dorong, bisa nggak dengan berbagai program kedereka, mashing pan yang ada untuk bisa kita maksimalkan potensi nilam ini. Karena di Aceh Jaya ini sudah dibangun tadi sentra industri kecil dan menengah untuk nilam. Bahkan sebenarnya targetnya itu untuk Aceh. Oh. Untuk Aceh, Pantai Barat Selatan, beli nilamnya kemudian dibawa ke sentra tersebut. Saya lihat capaian atau progres Aceh Jaya luar biasa Pak dari sisi ekonomi, terutama perkembangan yang Bapak sampaikan tadi, terutama juga itu BUMD itu dengan realisasi anggaran yang investasi yang dari awal itu 1,5 menjadi 20 miliar, ini sesuatu gerakan luar biasa yang Pak lakukan. Nah, dalam bidang lain bagaimana Pak, terutama pendidikan misalnya atau kesehatan lah. Oke, mungkin kita selesaikan yang ekonomi dulu. Ada potensi lain juga di Aceh Jaya yaitu sektor perikanan. Oke, karena memang sepanjang itu laut Pak ya? Iya, sepanjang itu laut dan kita fishing ground yang terbesar di Aceh ya, di Sumatera. Itu ada di Aceh Jaya sebenarnya dengan produk tuna ya. Kemudian ada juga tuna tongkol cakalang ya. Itu cukup besar. Nah, salah satu problem kita rantai dingin dan teknologi pasca tangkap yang tidak tidak terkoordinasi dengan baik. Sudah ada. Ya, di luar Aceh Jaya. Nah, maka yang kita lakukan untuk
nelayan kita dalam memperbaiki rantai dingin. Yang minimal yang kita lakukan adalah memberikan fiber yang lebih panjang, betul. sehingga Sampai, karena satu tuna itu loss pendapatan nelayan itu sampai dengan 3 juta. Karena grading dari tong tuna kita itu tidak masuk PD ya. Kan dia ada A, B, C. Banyakan yang D. Betul. Jadi masuknya sedikit sekali sehingga nilai pendapatan nelayan itu sangat rendah. Nah, itu yang pertama kita dorong supaya fibernya lebih besar. Nah, ini kita juga kemarin melakukan pertemuan lewat program Kedereka dengan UTU dan mengundang pengusaha yang di bidang perikanan. Teman-teman kita di Banda Aceh juga, yang Banda Aceh, ya, bisa nggak pengolahannya bikin di Aceh Jaya, sehingga ikan ditangkap di Aceh Jaya langsung di grading di situ. Kalau sekarang bawa dulu ke Banda Aceh, di grading di Banda Aceh, jadi resikonya ke nelayan. Sama yang berikut kita coba rumpon induk. Jadi sistem rumpon induk ini nelayan-nelayan kita nggak kembali ke darat. Karena kalau nelayan tuna ini kan dia pas lagi rame tuna, iya kan? Nah, kalau dia kan kita banyakkan nelayan-nelayan kecil lah. Dia paling dia bisa tangkap 5-6 ekor. Kebalik lagi ke darat padahal dia waktu tempuh 80 mil. Ya, kalau kita bikin sistem rumpon induk, habis nangkap dia balik ke rumpon itu. Nah, ini kita lagi coba dorong dengan BRIN, bisa nggak memberikan itu. Kemudian juga dengan Unsiah kita lagi kerjasama. Ini bagaimana Fakultas Perikanan Unsiah bisa membantu kita Aceh Jaya. Itu di perikanan tangkap ya. Termasuk juga yang penting kita lakukan adalah perikanan budidaya. Ya. Nah, untuk perikanan budidaya ini 2 hal yang sedang kami lakukan tahun ini. Yang pertama revitalisasi balai benih ikan. Ya, Pak di Semantuk. Sehingga nanti harapan kami dari benih ikan ini yang disediakan oleh Pemda, kita bisa restocking di lahan-lahan sungai, rawa-rawa yang ada. Kemudian ke masyarakat tadi yang program Sigam Tampan kita lengkapi dengan kolam-kolam bulat. Sehingga nanti ibu-ibu PKK tadi di samping punya sayur punya ikan. Betul. Dan itu jelas Pak ya, 3 bulan udah panen. Dan kebutuhan ikan kita sebenarnya besar, termasuk ikan darat ya. Lele, kemudian nila itu cukup besar. Bagaimana kita bisa dorong memproduksi secara masif? Kita sering mengatakan pasar nggak ada, padahal orang pasar bilang kami nggak bisa berbisnis di Aceh, komoditasnya nggak cukup. Kita mungkin punya 1 fiber, 2 fiber, tapi kalau namanya kita bicara ekonomi, ya minimal 1 kontainer lah kalau mau bawa kan, sehingga kalau kapal datang itu dia bisa muat. Kan sekarang salah satu keluhan itu tol laut. Ngantarin barang kemudian pulangnya kosong. Sekarang jadi kami juga mau fokus nih Aceh Jaya bagaimana mendorong produktivitasnya. Nah, yang kedua yang kita lakukan adalah juga merevitalisasi balai benih udang menjadi multi spesies. Jadi bisa udang, bisa bandeng, kemudian macam-macam lah nanti yang bisa. Selama ini yang ada cuma udang aja Pak? Selama ini kita punya balai benih udang dan punya balai benih ikan, tetapi ini sudah lama tidak produksi alias terbengkalai. Jadi ini kita revitalisasi lagi. Ini sebagai sesuatu yang sangat mendasar. Bagaimana kita dorong perikanan budidaya kalau bibitnya nggak ada? Jadi ini kita lakukan. Nanti kita dorong di masyarakat akan timbul budaya untuk memelihara ikan. Ya, kemudian di bidang peternakan, mungkin sapi ya menjadi kendala nih kita di Pantai Barat nih, Aceh Jaya sapi main di jalan, sehingga menjadi pemicu kecelakaan. Kami sudah punya kanun tentang penertiban ternak, jadi nggak tanggung-tanggung tuh di kanun tuh. Kalau kerbau dendanya per hari 500.000, kalau sapi 300.000, kalau kambing 50.000. Sudah. Kalau bisa ditabrak sama pengendara mobil itu siapa yang salah tuh Pak? Ya, kalau berdasarkan kanun berarti yang salah yang punya lembu. Ya. Maka
kami sekarang sedang menegakkan perda tersebut, walaupun tidak mudah ya. Nah, di dalam upaya kita menegakkan itu, kita nggak semata-mata menertibkan. Saya mendorong ke teman-teman penertiban yang memberdayakan. Jadi satu sisi kita menertibkan ternak, di sisi lain kita dorong agar peternak-peternak kita ini bisa melakukan intensifikasi peternakannya. Sebenarnya potensinya cukup besar. Ada sekitar 39.000 ekor sapi di Aceh Jaya. Dan itu milik masyarakat. Nah, kalau kita bisa optimalisasi, ini akan menjadi satu potensi juga. Betul. Saya ngebayangkan dan dengan Dinas Peternakan Provinsi sudah menyampaikan, kita bikin target dulu, nggak usah muluk-muluk. Per bulan 1.000 ekor sapi harus keluar dari Aceh Jaya. Ya kan? Ya, betul. Ini masih cukup. Jangan keluar hampir menjelang megang aja. Iya, jadi setiap bulan harus ada keluar. Ini ya. upaya kami. Kami bicara dengan Dinas Provinsi bagaimana menyiapkan padang-padang gembalaan, pertanian yang intensif, kemudian dengan perbankan kami bicara bisa nggak kredit usaha rakyat ini dikucurkan untuk peternak sapi. Alhamdulillah ini udah ketemu. Ada satu kelompok nih di Kedai Krung Sabi. Apa udah siap? Pak? Peternakan Kedai Krung Sabi aja. Jadi mereka sudah sekarang lagi tahap menyiapkan pakan. Menanam pakan, kandang-kandang udah siap. Jadi nanti kita tarik kurnya itu untuk peternakan sapi. Ya, sekarang kan udah boleh Pak ya. Kur kan udah bisa masuk untuk peternakan. Dan hebatnya sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan berbagai kemudahan. Betul. Termasuk asuransi ternak. Nah, ini saya mau link kan ini. Ada asuransinya, ada kurnya, ada padang gembalaan. Ini kelebihan saja nih, memiliki bupati yang berjejaring. Oke, lanjut Pak. Tapi ya tetap ada hambatan-hambatan yang perlu kita terobos untuk. Itu mungkin di bidang ekonomi ya. Tapi kita melihat ekonomi itu sebagai satu yang simultan. Tidak terintegrasi. Terintegrasi. Jadi kalau kita urut, semua ada hubungannya. Tapi di antara itu prospeknya yang tadi itu Pak. BUMD itu. Oke, berikutnya Pak, progres di bidang pendidikan. Untuk pendidikan, di Aceh Jaya kalau berdasarkan indikator lama pendidikan, itu sudah cukup bagus. Aceh Jaya sudah 14 tahun lama pendidikan. Ini saya kira bagian dari kerja keras bupati-bupati sebelumnya. Dan memang di Aceh Jaya itu budaya masyarakat untuk pendidikan luar biasa saya lihat. Ini kan Aceh Jaya mewarisi tradisi dari kerajaan Muruhum Daya dulu. Jadi memang dari zaman dulu udah bagus. Betul. Coba lihat itu pesantren paling banyak itu di Aceh Jaya ya. Dan pesantren tua misalnya sebagai pesantren Budi, Lamno. Nah, yang perlu kita dorong adalah integrasi. Kami salah satu yang didorong sekarang untuk anak-anak lebih produktif di dalam memanfaatkan waktu. Kami dorong namanya penerapan SUBA. Sekolah Umum Berbasis Agama. Jadi kami ambil 10 SMP. Sebagai fokus SUBA ini. Jadi nanti setelah selesai pengetahuan umum, jam umumnya, nanti jam 2 sampai jam 4, kita tambahin SUBA. Jadi guru-guru dari Dayah kita suruh masuk untuk ngajarin anak-anak SMP. Kita mulai dulu dari 10 sekolah. Tahun ini sudah mulai. Kemudian di samping itu juga kita dorong kurikulum lokalnya untuk belajar tentang kesenian Aceh. Jadi misalnya di Aceh Jaya itu kan ada Dike Pam Panga. Itu sudah menjadi aset tak benda ya. Yang UNESCO. Sekarang di 10 sekolah juga diajarkan Dike Pam itu. Dan alhamdulillah kemarin pada saat kita menggelar festival Calang Tempo dulu, anak-anak ini udah tampil dari di Kepangnya, sehingga sudah mulai ya kelihatan
ada kaderisasi di sekolah-sekolah. Nah, harapan kita bukan hanya di Kepam, ada Ratu Jaro juga, ada Sumapa, ada Cago. Cago ini kalau bahasa kampung saya standing comedy. Standing comedy, ya. Stand up comedy. Ya, stand up comedy. Cago, bahasa Aceh Cago. Jago. Ini kita dorong juga. Ya. Saya diskusi dengan pakar Cago. Ya. Mereka mengatakan ada Pak anak-anak kita yang bisa. Karena memang udah bakat ya. Nah, tinggal kita poles, kita kembangkan. Nah, ini 4 target kita kesenian di Aceh Jaya bisa jalan. Nah, kemudian nanti kesenian-kesenian masyarakat yang kita latih, kita tampilkan di dalam kalender event Aceh Jaya. Nah, kami sudah merencanakan kalender event Aceh Jaya. Jadi dalam setahun di Aceh Jaya akan ada apa saja. Nah, kemarin kita mulai 2 ya. Apam Panga Fair. Ya, Tut Apam pinggir pantai. Ya. Ibu-ibu Tut Apam. Nah, kemudian yang kedua Calang Tempo dulu. Ya. Ini 2 event yang sudah kita jalan. Nanti akan ada event-event yang lain. Tapi itu penting Pak, karena memang sekarang dominasi warga Aceh secara keseluruhan, barangkali juga Aceh Jaya, itu generasi milenial dan generasi Z yang berusia 40 tahun ke bawah dominan Pak ya. Jadi sejarah yang Bapak katakan tadi soal kesenian itu sesuatu yang penting Pak, dan syukur Bapak memulainya. Nah, satu lagi Pak, menyangkut dengan data Kemenak, itu soal di seluruh Aceh itu ada masalah soal baca Al-Quran untuk anak-anak SD sampai dengan SMA, bukan madrasah, untuk sekolah umum. Nah, semoga aja Aceh Jaya itu tidak masuk dari ini. Tapi dengan ide Bapak ini, Subah tadi, itu luar biasa, bahwa anak-anak juga ada program diniyahnya atau program agamanya. Nah, selain yang soal pemberdayaan atau eksistensi daya tadi, Pak, bisa Bapak lanjutkan sedikit? Oke, yang terkait dengan pendidikan agama dulu lah ya. Pendidikan agama di sekolah umum. Ya. Sebenarnya harus kita mulai dari TK. Betul. Ya, bagaimana TPA dimaksimalkan lagi. Ya, sebenarnya di setiap desa di Aceh Jaya sudah ada TK ya. TPA, sudah ada TK PAUD. Nah, nanti bagi desa-desa yang TPA-nya belum maksimal, nah nanti akan kita dorong lagi bisa terintegrasi dengan TK PAUD-nya. Kemudian yang untuk di pesantrennya sendiri, kita tahun ini akan ada namanya program pemberdayaan dayah. Lebih banyak dari sisi ekonomi. Bagaimana dayah-dayah kita bisa mandiri secara ekonomi. Kemudian di Aceh Jaya ada juga beasiswa untuk santri ya. Oh, itu penting. Tahun lalu dan sebelum-sebelumnya sudah ada beasiswa untuk santri. Tahun ini dilanjutkan tapi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Saya kira tidak rahasia umum lagi dengan berkurangnya dana otsus ya. Maka kabupaten kota juga akan kesulitan. Karena sebagian besar anggaran kita itu berasal dari transfer pemerintah pusat dengan berbagai instrumen keuangan yang ada. Jadi kita sebenarnya Aceh ini, kalau Pak Menteri sering mengatakan kita adalah daerah yang rawan fiskal. Ya betul. Karena sangat tergantung Pak ya. Iya, sangat tergantung. Dari sisi kesehatan, saya dengar stunting kita lumayan awalnya di Aceh Jaya. Tapi belakangan sudah mulai menurun. Ya, alhamdulillah untuk stunting di Aceh Jaya menjadi daerah tertinggi penurunannya di Aceh. Berapa persen, Pak? Dari 30-an sekian, sekarang menjadi 19. Hasil survei SSDI yang dilakukan kemarin. Ini sekali lagi bagian dari program berkelanjutan yang dilakukan di Aceh Jaya. Ada namanya Gerbang Raja, Gerakan Bangkit Generasi Aceh Jaya. Sudah, ini banyak sekali gerakan-gerakan. Oke. Ya. Jadi sekarang kita mau menimbang ulang. Jadi seluruh bayi yang ada di Aceh Jaya, kita timbang ulang berapa sih
perkembangan Betul, tingginya, Iya. kesehatannya. Nah, kita mau memastikan semua balita ditimbang ulang. Ada sejumlah gerakan yang kita aktivitas di dalamnya. Kita menyebut dengan pemadanan data, memastikan data dari berbagai sumber itu terintegrasi. Betul. Ada data Dukcapil, data DTKS, data dari kesehatan. Nah, ini kita jadi satu. Betul, betul. Kita beri nama Petimang. Petimang. Jadi kalau kita ngecek dan itu di bawah Dinas Kesehatan. enggak di bawah Kominfo. Oh, nah. Jadi kita buat satu kolaborasi karena supaya masing-masing dinas bekerja sesuai dengan fungsi utamanya. Fungsi utama untuk mengurus IT dan layanan digital itu ada di Kominfo. Dinas-dinas perlu apa? Kita integrasikan di sana. Jadi data kependudukan, data sosial, data kesehatan, data pertanian, data perikanan, termasuk nih kelompok tani, kelompok nelayan harus jadi satu. Baik Pak Bupati, ini tak terasa kita waktu sudah hampir menjang 1 jam juga. Diskusi luar biasa. Pak Bupati, barangkali terakhir closing sebelum nanti kita buat video-video yang lain juga. Kira-kira apa tantangan selama beberapa bulan ini dan peluang yang atau harapan Pak Bupati untuk supaya Aceh Jaya ini betul-betul menjadi role model kabupaten kota di Aceh untuk pembangunannya? Tantangan saya kira selalu ada. Pasti. Tapi kita harus berpikir bagian dari problem solving. Betul. Ketika kita tahu masalahnya A, gimana nih menyelesaikan A? Kita harus bergerak 1 langkah, 2 langkah di depan untuk menyelesaikan masalah itu. Karena kalau tidak, kita praktis tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bergerak dengan ketidakmampuan, maka kita berhenti di situ. Contoh, anggaran APBK kita 820 miliar. Ya kan? Untuk operasional mungkin udah 700-an sekian ya. Sisa lah untuk membangun sekitar 50 miliar. Kalau kita berhenti, selesai sudah. Padahal Presiden menargetkan tahun 2024 kemiskinan ekstrim harus 0%. Gimana caranya? Nah, kita harus berpikir kreatif. Maka kami mengatakan Aceh Jaya punya kekayaan yang luar biasa. Maka semboyan kami lat batat kayak batai bujik gepeng. Semua segala sesuatu yang di Aceh Jaya itu harus menghasilkan duit, harus ada nilai tambah. Dan peluang itu ada saya lihat. Ya, gimana? Maka yang kami dorong untuk menuntaskan kemiskinan ekstrim, maka kita petakan dulu. Berapa sih kakak miskin kita? Ternyata ada 3.080 kakak. Nah, kita udah hitung-hitung nih. Lahan di Aceh Jaya masih cukup. Nah, saya sedang melakukan upaya untuk meredistribusi lahan ke teman-teman, sehingga mereka sudah punya nanti. Jadi saya mau punya program baru sekarang nih, bagaimana membuat rakyat Aceh Jaya merdeka secara finansial. Insyaallah. Dengan adanya passive income. Passive income ya. Dari mana? Lahan tadi kita distribusikan, kemudian kita kelola dalam kerjasama dengan perusahaan, sehingga setiap bulan tuh datang notifikasi teng bagi hasilnya sekian gitu. Insyaallah ya. Tapi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena dari sisi tata kelola ekonomi kita tidak tersambung nih antara satu sektor, satu pelaku usaha dengan pasar. Maka kami punya strategi nih pemberdayaannya pada level individu, keluarga, kelompok dan korporasi. Berjejaring. Sehingga korporasi ini pun nanti kita akan bangun kemitraan strategis dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain. Nah, ini konsepnya. Lewat joint venture, kerjasama dan sebagainya. Baik Pak Bupati, terima kasih atas kehadirannya di Sago TV. Kami mengundang Pak Bupati pada kesempatan yang lain dengan topik yang lain tentunya. Terima kasih Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.